Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Giselle. Hari ini kita akan membahas tentang art de la table à la française, alias tata cara makan dan juga penataan meja makan seperti yang kalian bisa lihat di depan mata saya. Tujuannya agar bisa dipraktikkan kalau kita mengundang ataupun kalau misalnya kita sendiri yang diundang oleh orang lokal. Dan juga penataan meja makan ini berlaku kalau kita makan di restoran Perancis. Penasaran nggak kira-kira gimana kita bisa menyusun meja makan ala Perancis? Yuk kita nonton video ini. Video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah penjelasan tentang penataan meja. Sedangkan bagian yang kedua adalah penjelasan tentang tata cara makan Prancis yang komplit. Dari langkah 1 sampai langkah yang ke-6. Sedikit klarifikasi, video ini merupakan demonstrasi secara umum dan secara sederhana. Karena ada berbagai macam versi art de la table à la française. Dan juga penyusunan meja makan ini tergantung dari menu yang dihidangkan. Kita tidak menggunakan pisau dan garpu yang sama kalau kita makan ayam ataupun kalau kita makan sup. Menu makan hari ini adalah bayotine au chapon alias slice ayam kebiri. Untuk makanan utamanya adalah confit de canard alias bebek panggang ditemani dengan potatoes. Sedangkan untuk dessertnya adalah bûche au macaron atau kue dari makaron. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini ya. Part yang pertama adalah penyusunan piring. Piring-piring disusun berdasarkan urutan makan. Untuk urutan paling bawah adalah piring makanan utama. Antara ujung meja dan piring kita kasih jeda sepanjang 1 jempol. Oke, dan kita bisa taruh piringnya. Kemudian disusun dengan piring untuk makanan pembuka. Dan di atas piring kita akan meletakkan tisu makan. Part yang kedua adalah penyusunan pisau dan garpu. Pisau dan garpu ini juga disusun berdasarkan urutan makan. Untuk makanan utama disusun terlebih dahulu. Pisau untuk makanan utama, ujungnya lebih tajam gunanya untuk memotong daging. Dan diletakkan menghadap ke dalam, seperti ini. Sedangkan garpu diletakkan juga ke arah dalam seperti ini. Kenapa? Karena di zaman kerajaan Prancis, masing-masing kerajaan itu ada logonya di sebelah sini. Jadi logo kerajaan ini harus kelihatan ya. Setelah itu kita juga akan meletakkan pisau dan garpu untuk hidangan pembuka di sebelahnya. Kemudian yang terakhir kita bisa menaruh sendok kecil untuk dessert, untuk pencuci mulut. Untuk piring dessert sendiri umumnya diletakkan setelah hidangan pembuka dan hidangan utama habis dimakan. Jadi setelah semua makanan sudah dimakan, maka kita akan membereskan piring-piring dan juga pisau garpunya. Setelah itu kita baru aja akan taruh piring untuk dessert. Part yang ketiga adalah penyusunan gelas. Bentuk gelas juga bermacam-macam. Gelas yang digunakan untuk minum air putih tidak sama dengan gelas untuk minum wine ataupun untuk minum champagne. Gelas yang digunakan untuk minum air putih biasanya gelas datar seperti ini. Yang bentuknya datar. Gelas-gelas diletakkan searah diagonal dengan pisau. Jadi kita bisa meletakkan gelas untuk air putih seperti ini. Kemudian gelas untuk minum wine lebih lebar seperti ini. Dan gelas untuk minum champagne atau yang kita sebut flûte lebih ramping seperti ini. Dan kita bisa taruh juga. Tapi berhubung hari ini menunya adalah champagne, maka gelas untuk minum wine akan kita rapihkan kembali.
Untuk kalian yang tidak minum alkohol, tidak apa-apa, bisa bilang ke pemilik rumah ataupun pelayan restoran, nanti gelas untuk minum wine dan champagne akan ditarik kembali. Seperti ini. Jangan lupa sediakan juga baguette yang sangat penting kalau kalian mengundang orang Perancis. Dan tentu juga champagne-nya. Setelah semua selesai, maka kita bisa taruh piring untuk dessertnya. Piring untuk dessert pun bermacam-macam bentuknya. Ada yang datar seperti ini. Biasanya kalau dessertnya berupa kue-kue yang dipotong. Ataupun mangkuk kecil seperti ini untuk makan es krim, untuk makan crème brûlée, atau untuk makan dessert yang terbuat dari krem-krem lainnya yang lebih cair. Gunanya biar nggak tumpah kalau ditaruh di mangkuk kecil. Pada umumnya, gelas untuk minum kafe adalah gelas yang kecil, seperti ini. Sedangkan gelas untuk minum teh biasanya lebih besar dari gelas kopi. Berhubung ini koleksi pribadi, contoh gelas untuk minum teh seperti ini. Oke, penataan meja sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara makan orang Prancis. Urutan makan ala Prancis yang komplit ada 6 langkah. Langkah yang pertama adalah aperitif atau welcome snack yang disuguhin saat tamu-tamu mulai berdatangan. Kita bisa menyuguhkan chips atau kacang-kacangan ataupun juga kue-kue asin lainnya. Tujuan dari aperitif ini agar tamu-tamu bisa saling diskusi sambil nunggu makanan datang. Tahap yang kedua adalah entrée atau makanan pembuka. Biasanya yang disuguhin adalah sayur-sayuran mentah, salmon bakar, saumon fumé, ataupun terrine. Dari segi minuman, kita bisa menyuguhkan white wine atau anggur putih. Tahap yang ketiga adalah le plat principal alias hidangan utama. Nah, baru nih di hidangan utama ini kita makan makanan yang berat. Seperti misalnya bebek bakar, ayam bakar, ataupun juga ikan. Dari segi minuman, kita bisa menyuguhkan anggur merah kalau kita menyuguhkan daging. Sedangkan kalau kita menyuguhkan ikan, kita menyediakan white wine. Tahap yang keempat adalah fromage alias keju-keju. Biasanya yang disuguhin minimal 3 jenis keju yang berbeda. Diselingin dengan salad atau sayur-sayuran mentah. Tahap yang kelima adalah dessert alias pencuci mulut. Di pencuci mulut ini kita bisa menyuguhkan kue-kue manis ataupun coklat, es krim, dan sebagainya. Dari segi minuman, biasanya disuguhin rosé alias anggur pink yang rasanya manis untuk menemani pencuci mulut ini yang juga manis-manis. Tahap yang keenam alias tahap terakhir adalah cafe teh atau kopi dan teh. Tapi ini nggak wajib loh, kita bisa menolak. Tujuan untuk membantu pencernaan, jadi biar nggak ngantuk lah makan. Durasi makan di Perancis bisa berlangsung sampai 2, 3, atau bahkan 4 jam sendiri. Kenapa? Karena bagi orang Perancis, momen saat makan adalah momen yang dinikmatin banget. Jadi mereka sambil makan, sambil ngobrol, sambil diskusi tentang kehidupan mereka. Itu sebabnya kalau kalian mengundang teman Perancis atau kalian diundang oleh orang Perancis, harus menyediakan banyak waktu untuk menyuguhin tamu kalian. Ini juga menjadi salah satu sebab kenapa makanan Perancis kalau di restoran-restoran untuk fine dining kok porsinya kesannya kecil ya. Ya karena itu, berhubung tahapannya ada banyak, porsinya diatur sesuai dengan durasi makan. Jadi biar akhir jam makan itu kita nggak merasa kekenyangan banget gitu. Oke, begitulah tata cara makan dan penyusunan meja makan ala Prancis. Bisa harap kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video Giselle. Follow juga Instagram Giselle, Une Indonesienne en France, untuk lihat video-video menarik tentang Prancis lainnya. Sampai jumpa!